Halo, perkenalkan nama saya Detasya Aprilia, kelas KPI 5C dengan NIM 12340200079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau bahas tentang konsep dakwah, khususnya dakwah di media sosial, yang dikaitkan dengan dua ayat Al-Quran, yakni Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Topik ini penting banget karena jujur aja hampir semua dari kita sekarang hidupnya nggak lepas dari media sosial. Pertama, kita mulai dari Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ayat ini Allah menyuruh agar ada di antara umat Islam segolongan orang yang tugasnya menyeru pada kebaikan, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau kita lihat dari tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa dakwah itu tugas bersama atau bisa kita sebut dengan fardu kifayah. Jadi dakwah itu bukan cuma tugas ustadz, kiai ataupun orang yang ilmunya tinggi aja, tapi semua umat Islam punya peran. Tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, apalagi di era digital, ayat ini relevan banget. Media sosial itu bisa jadi sarana dakwah yang kolektif. Misalnya, kita mungkin gak ceramah di masjid nih, tapi kita share konten positif, posting ayat Al-Quran, bikin caption yang menenangkan, atau sekedar gak ikut nyebarin hal-hal negatif, itu juga bagian dari dakwah. Jadi intinya ayat ini ngajarin kita bahwasannya dakwah itu bisa dilakukan bareng-bareng dengan cara yang sederhana tapi konsisten. Selanjutnya kita masuk pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di ayat ini Allah menjelaskan cara berdakwah. Allah memerintahkan supaya dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan kalau harus berdebat, dilakukan dengan cara yang paling baik. Dalam tafsirnya, ayat ini menekankan bahwa dakwah itu nggak boleh pakai emosi, nggak boleh maksa, apalagi pakai kata-kata kasar. Dakwah itu harus pakai akal, hati, dan adab. Nah, kalau kita kaitkan dengan media sosial, ayat ini tuh kayak tamparan halus buat kita semua. Karena di media sosial sering banget kita lihat debat kusir, saling nyerang, bahkan saling menghina. Padahal niatnya katanya sih dakwah. Padahal sesuai ayat ini, dakwah digital itu seharusnya menghindari ujaran kebencian, debat kasar, dan trolling. Kalau memang mau meluruskan, ya diluruskan dengan cara yang baik, bukan dengan menjatuhkan. Relevansi di zaman sekarang, kalau kita gabungkan antara dua ayat tadi, relevansinya di zaman sekarang itu jelas banget. Sekarang hampir semua orang bisa jadi komunikator. Karena semua punya akun media sosial, tapi di sisi lain, ini juga berarti semua orang punya tanggung jawab. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya lebih bijak dalam bermedia sosial. Sebelum posting atau share sesuatu, kita mikir dulu, ini membawa kebaikan gak ya? Ini bikin damai atau malah bikin ribut? Karena dakwah itu bukan cuma soal menyampaikan kebenaran, tapi juga soal menjaga persatuan dan akhlak. Nah, pesan utama atau hikmah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah dakwah itu soal niat, cara, dan dampak. Niatnya harus baik, caranya harus santun, dan dampaknya harus membawa kebaikan. Di media sosial, kita bisa memilih mau jadi sumber konflik atau jadi sumber kebaikan. Sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial, seharusnya kita bisa menjadikan media sosial sebagai ladang dakwah, bukan ladang perdebatan. Dakwah yang menyejukkan, yang bikin orang merasa dekat dengan Islam, bukan malah menjauh. Jadi, melalui Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125, Allah mengajarkan bahwa dakwah itu adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan cara yang bijak dan berakhlak, termasuk di media sosial. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari dakwah yang positif dan membawa manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.